Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Dwi Rianti Hadiningdia yang merupakan Direktur Pembiayaan Syariah DCP PPR. Ibu Dwi, kita lanjutkan kembali, Bu. Ayo, Bang. Ya. Silakan. Ibu Dwi, ketika saya memposisikan diri sebagai investor, Bu, ingin berinvestasi di produk CWLS seri SWR002 ini, apa yang harus dilakukan, Bu? Minimal saya sebagai seorang pemula dan belum mengetahui cukup banyak terkait dengan investasi ini, cara berinvestasi. Oke. Terima kasih Mas David. Untuk berinvestasi ini sangat mudah, karena untuk berwakaf biasanya harus menunggu orang kaya, tapi sekarang berwakaf cukup dengan 1 juta, itu sudah bisa berwakaf, dan wakafnya 2 tahun sudah bisa kembali. Kemudian untuk batas maksimalnya, itu tidak ada pembatasan. Namanya orang mau berbuat baik, kita tidak boleh batasin. Alhamdulillah untuk saat ini dan juga yang SWR 001 itu ada juga yang berwakaf sampai 1 miliar. Untuk perorangan, dan mudah-mudahan ini nanti tentunya semakin banyak ingin mendapatkan pahala, orang semakin banyak untuk berwakaf. Kemudian bagaimana cara berwakaf? Untuk yang online kita ada 4 mitra distribusi, yaitu Bank Syariah Indonesia BSI yang hasil merger dari 3 bank yang ada, kemudian Bank Muamalat, kemudian ada Bank Permata Syariah dan CIMB Syariah. Kemudian untuk yang offline, untuk individu, itu ada Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Sehingga ini nanti tinggal pilihan saja. Kalau untuk bisa berinvestasi tentunya harus memiliki SID dulu. Bagaimana untuk mendapatkan SID? SID itu Single Identification, Investor Identification. Jadi satu nomor khusus untuk bisa berinvestasi. Caranya gimana? Cukup registrasi, nanti akan diurus semuanya oleh mitra distribusi. Kemudian yang online tadi setelah mendapatkan registrasi, dapat nomor SID, kemudian masuk pada sistemnya dari masing-masing bank. Itu bisa dengan mobile banking, pakai internet banking. Setelah ada pemesanan, seperti belanja online aja Mas David. Iya. Udah biasa kan online. Kemudian dapat nomor verifikasi, kemudian kita transfer dananya, dan ada verifikasi bahwa completed order, artinya order dari Mas David itu udah komplit dan sudah diterima oleh negara gitu. Nah ini mungkin sedikit yang perlu disampaikan Mas David untuk proyek-proyek sosial yang sudah contoh yang sudah dilakukan kemarin. Itu untuk mendukung rumah sakit Ahmad Wardi, itu Retina Center, itu di Banten, Serang Banten. Dan digunakan untuk membangun gedungnya, kemudian memberi alat kesehatan, ambulan, dan juga untuk membantu operasi gratis sebanyak 2.513 pasien selama 5 tahun. Yeah. Itu yang SV01. Tapi ada juga yang digunakan untuk membantu UMKM. Misalnya membeli benih padi untuk petani di Lampung. Ada juga untuk membeli bibit sapi untuk peternak di Trenggalek. Ada juga untuk membantu alat dengar anak-anak yang membutuhkan dari usia 1 sampai 18 tahun. Digunakan juga untuk beasiswa tadi untuk yang terdampak COVID-19 dan juga membantu UMKM yang kecil-kecil yang mereka melakukan penjualan makanan dan juga mungkin alat-alat yang dibutuhkan oleh keluarga gitu, rumah tangga, dan itu kita bisa bantu di sana. Tapi semuanya bukan pemerintah yang mengatur, tapi kita serahkan kepada nazir karena pemerintah tidak berhak untuk itu. Yeah. Makanya kita bisa klaim bahwa bukan pemerintah menggunakan dana wakaf, sama sekali enggak. Yang masuk ke pemerintah itu adalah dana investasi. Karena pemerintah wajib memberikan kupon atau imbalan setiap bulannya. Dan pada saat jatuh tempo, pemerintah wajib mengembalikan pokoknya tadi. Yang nanti akan kembali kepada investor. Dan juga ada yang kembali ke nazir. Gitu Mas David. Baik. Artinya ini laporannya ada masuk nanti tidak Bu ke akun bagi para investor ini. Laporan-laporan
penggunaan dana untuk apa saja yang seperti Ibu sebutkan tadi, Ibu Dwi? Iya, nanti secara periodik akan ada laporan, di mana laporan penggunaan dana itu saat ini kan harus ke BWI, ke Kementerian Keuangan, dan juga ke Kementerian Agama, yang terakhir ada kepada wakif. Nah, kepada wakif ini tentunya melalui email, bisa dari nazirnya, atau kalau email belum diterima bisa akses ke webnya dari BWI, karena nanti oleh BWI kan juga akan diupload di sana. Intinya kita ini terus mendevelop sistem yang memudahkan masyarakat mengakses semua informasi termasuk laporan dari penggunaan dana tersebut. Baik, Ibu Dwi, ketika meluncurkan satu produk investasi, investor juga mempertimbangkan bagaimana dari sisi profil risiko begitu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, di mana mengingat kondisi pasar keuangan global saat ini juga mengalami gejolak, Ibu Dwi. Bagaimana dari sisi keamanan, Bu, dari produk investasi ini? Dan lagi-lagi ini bermuara nanti kepada trust atau kepercayaan dari para investor, Ibu Dwi. Betul. Ya, justru ini pemerintah memberikan alternatif investasi. Karena kalau wakaf itu, nazir sebetulnya bisa menginvestasikan ke semua instrumen yang penting harus berbasis syariah, harus comply dengan syariah, bisa deposito syariah, saham syariah, kemudian reksadana syariah. Nah, karena ini nanti sifatnya temporer, pemerintah memberikan alternatif yang aman. Kenapa? Karena dalam bentuk suku itu dijamin oleh pemerintah dengan dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Sukuk Negara nomor 19 tahun 2008. Nanti kalau mau ngecek pasal 9 ayat 2 dan 3, di situ disebutkan pemerintah wajib mengembalikan atau membayar pokok sukuknya, dan pemerintah wajib mengalokasikan di APBN setiap tahunnya. Nah, dengan jaminan dari dua undang-undang tersebut, ini tentunya akan membuat para wakif dan investor itu menjadi aman. Oh iya, 2 tahun lagi uang akan kembali ke saya, karena yang jamin adalah pemerintah. Nah, ini yang coba kita tawarkan, sehingga paling tidak nanti akan timbul trust ke depannya. Dan kalau kita lihat potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia belum teroptimalkan, ini nanti dengan melalui Kes Wakaf Link Sukuk yang insya Allah akan kita terbitkan setiap tahunnya, tentunya ini nanti akan menjadi lebih bermanfaat dari umat untuk umat, gitu. Baik, secara keseluruhan Ibu Dwi, bagaimana DJPPR melihat kesadaran masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah negara sampai sejauh ini, mengingat populasi penduduk muslim di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar, Ibu Dwi? Ya, alhamdulillah untuk minat masyarakat sangat luar biasa. Kita menerbitkan dari tahun 2008, tapi kalau penawaran kepada masyarakat dari tahun 2009, itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan terakhir di masa pandemi kemarin, tahun 2020 bulan September, kita menawarkan dengan yield yang sebetulnya cukup rendah karena turun ya. Tapi karena aksesnya sangat mudah dan memang aman, itu kita bisa mendapatkan 25,5 triliun. Kemudian kemarin kita menerbitkan lagi di bulan Maret, itu juga masih cukup tinggi. Dan setiap kali penerbitan, itu selalu kita mendapatkan investor baru, terutama yang milenial. Yeah. Sekitar 30 sampai 40% itu adalah investor baru, dan dari investor yang baru tersebut, di atas 50% adalah milenial. Ini yang sangat membanggakan gitu ya, karena artinya bahwa masyarakat milenial kita, anak-anak muda negeri ini, sudah sadar berinvestasi. Bahkan ini dengan investasi sosial pun mereka sudah mulai sadar, karena memang jiwa dari bangsa Indonesia ini kan pelas asih, gotong royong. Nah, dengan melalui CWLS ini kita mulai coba gali kembali sifat kegotong royongan dan pelas asih untuk bangsa Indonesia ini.
Baik, Ibu Dwi, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan juga kepada calon investor dari investasi CWLS seri SWR 002. Terima kasih Ibu Dwi, sehat selalu Bu. Ya, sama-sama Mas David, sehat selalu, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Dwi Irianti Hadiniah yang merupakan Direktur Pembiayaan Syariah DC PPR. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Marga Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.